Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Martiani. Saya akan menjelaskan mengenai sarana berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris, dapat diterima oleh akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atas suatu fakta atau kejadian. Berpikir merupakan suatu proses yang menimbulkan pengetahuan. Pemikiran yang terstruktur akan menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan. Pengetahuan ditarik dengan menyimpulkan menyimpulkan fakta dengan cara berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari khusus ke umum, dan induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Terus yang ada sarana berpikir ilmiah, yaitu yang pertama bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Sarana merupakan alat yang mendukung proses berpikir secara seseorang dengan langkah-langkah khusus atau metode ilmiah yang dapat membantu proses berpikir ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, sarana berpikir ilmiah dibagi menjadi dua. Berdasarkan penarikan kesimpulan, sarana berpikir ilmiah seperti matematika, bahasa, statistika, dan logika memiliki peran penting dalam berpikir secara induktif dan deduktif. Sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Sarana berpikir ilmiah dibagi menjadi 4 macam, yaitu bahasa ilmiah, matematika, statistika, dan logika. Nah, yang pertama ada bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah merupakan sarana komunikasi yang bersifat ilmiah atau komunikasi mengenai informasi berupa ilmu pengetahuan. Bahasa ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu bahasa alamiah, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu yang diucapkan, ditulis, dan diisyaratkan, terus secara visual dan isyarat lain untuk berkomunikasi secara umum. Nah, contohnya yaitu penampakan alam ini terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Nah, yang kedua ada bahasa buatan. Nah, bahasa buatan itu disusun berdasarkan pertimbangan pemikiran dan memiliki arti atau maksud tertentu. Bahasa buatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahasa istilah dan bahasa simbolik. Bahasa buatan dikenal dengan bahasa ilmiah. Contohnya, aksioma Euclid sangat membantu perkembangan manusia khususnya pada geometri. Terus tanda kurang dari, kan kalau di matematika ada tanda-tanda itu untuk menyatakan kurang dari. Terus yang kedua ada matematika sebagai sarana ilmiah. Nah, matematika sebagai sarana ilmiah merupakan sarana yang dapat mengembangkan pola pikir secara logis yang sistematis dan tepat. Matematika dapat dijadikan alat untuk memperjelas atau menyederhanakan sesuatu keadaan melalui abstraksi dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, contoh, angka 8 lebih besar daripada angka 5. Nah, dalam matematika itu bisa ditulis angka 8 terus ada tandanya itu lebih besar dari 5 gitu. Terus yang ketiga yaitu statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, statistika merupakan sekumpulan metode dalam mendapatkan pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil kesimpulan kegiatan ilmiah. Statistika berpikir secara induktif dan berkaitan dengan distribusi variabel yang disajikan secara kuantitatif dengan ketelitian untuk ditarik sebuah kesimpulan. Peran statistika dalam berpikir pada tahap-tahap metode keilmuan yaitu ada observasi, hipotesis, pengujian kebenaran, dan ramalan. Nah, observasi sendiri yaitu meneliti apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta dari data yang didapatkan dapat dianalisis untuk menarik kesimpulan. Nah, yang hipotesis sendiri adalah menerangkan fakta yang diobservasi dalam mengklasifikasikan dan menyajikan hasil observasi yang disajikan secara deskriptif. Kemudian ada ramalan.
Ramalan itu hipotesis dan teori yang dikembangkan secara deduksi untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir ada pengujian kebenaran. Nah, pengujian kebenaran ini fakta yang ada dibuktikan dengan dimana ramalan dibuktikan kebenaran ilmiah. Terus yang terakhir yaitu logika sebagai sarana berpikir. Nah, logika sebagai sarana berpikir logis, sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atas fakta yang terjadi. Kemudian ada hubungan antara sarana berpikir ilmiah, bahasa, matematika, dan matematika, statistika, dan logika. Nah, untuk memperoleh pemikiran yang ilmiah diperlukan sarana yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi yang didasarkan pada logika berpikir induktif dan deduktif. Kemudian ada tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah. Tujuan mempelajari bahasa agar dapat dijadikan alat komunikasi untuk menelaah dengan baik sarana berpikir ilmiah untuk memperoleh pengetahuan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, fungsi sarana berpikir ilmiah yaitu dapat dijadikan alat untuk cabang ilmu lain dalam mengembangkan pengetahuan berdasarkan metode. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.